Halo brother, balik lagi sama gue William di The Bike Review episode 6. Di episode 6 kali ini kita bakal nge-review si SMI Classic, motor listrik nih yang lagi ramai di Indonesia. Dan motor ini dealernya cuma ada di The Biker Shop. Terus tadi udah nyobain juga SMI Classic ini, riding tipis-tipis. Kayak gini di videonya nih. Lah itu tuh tadi beberapa video gua pas riding. Sekarang kayaknya langsung enak di review aja ya, langsung ya. Dari kaki-kaki deh, biasa. Kaki-kaki depan. Kalau menurut gua sih ini unik banget, gua suka. Kesannya klasik banget dapet karena si SMI Classic ini dia pakai ruji yang penuh banget, double. Jadi rujinya tuh lebih dari motor-motor pada umumnya. Nah, terus untuk ukuran velg, rimnya ini juga lucu karena apa? Imut banget pakai ring 16 dan dia bannya tetap pakai alur yang klasik. Ukuran bannya 16 250. Jadi size-nya itu 2,5 inci 2,5 inci. Dan alurnya ini lucu banget, alur-alur yang klasik banget. Oke. Terus ke sini deh. Suspensi. Suspensi ini agak unik karena biasanya motor-motor yang klasik pakai suspensi yang teleskopik, sedangkan si SMI Classic ini pakai upside down. Otomatis kenyamanannya lebih dari motor-motor yang pakai teleskopik. Ini cakep banget, kelihatan luwes, nyatu jadi satu dan tetap nyaman, dapet. Oke, terus naik lagi ke atas deh. Di sisi kanan kirinya, sisi kanan kiri cover dari bottom shock breakernya ini ada mata kucing reflektif ini. Jadi nambahin kesan klasik di motor ini. Dan ini tetap tuh aksennya bulet, nggak yang boxy kotak-kotak dan kelihatan klasik banget. Apalagi ditambah sama aksen di spakbor depan nih. Jadi spakbor depan ini di bagian ujungnya tip ini ada aksen chrome-nya. Yang ini kalau kata gue sendiri sih nambah kesan klasik banget sih. Jadi look dari depannya nih udah klasik banget nih. Oke. Terus lanjut ke kaki belakang. Oke, buat kaki belakang di sini kelihatan padat banget karena ini ada motornya. Jadi karena ini motor listrik, otomatis si penggeraknya itu nempel ke roda sebagai hub. Akhirnya si ruji ini, jari-jari ini kelihatan padat banget tuh. Nah, terus buat size rimnya, velgnya. Buat ukuran velgnya ini dia tetap pakai ring 16 dengan ban yang lebih besar dari ban depannya. Ban belakangnya ini dia pakai size 275. Terus rujinya tetap ruji yang kayak di depan, jari-jarinya double juga. Terus kalau kita ngomongin motor listrik kan kadang terlihat apa ya, di bagian belakang tuh nggak padat karena biasanya swing armnya tuh polos. Sedangkan kalau di E-Classic ini swing armnya tuh dapat cover yang kayak gini. Jadi tetap kelihatan padat tuh. Swing arm besi kanan kiri ada semua, meskipun dia nggak ada rantai atau gearnya, dia tetap kelihatan padat. Oke, naik ke atas ke suspensi belakang. Suspensi belakang ini dia double shocknya kanan kiri. Dimana cover shocknya itu sama kayak si warna body. Depan tadi udah klasik nih. Ditambah tampilan belakangnya gini, ini juga nambah kesan klasiknya. Oke, karena ini motor penggeraknya listrik, otomatis untuk powernya, untuk satuannya itu kita pakai watt. Dan untuk ukuran motor cup ini
udah pakai motor penggerak yang wattnya gede. SMI Classic pakai motor dengan power tuh 1500 watt. Jadi tenaganya udah jelas gede banget. Terus buat pengecasan, motor ini udah termasuk cepat. Jadi kalau di sini kan ada barnya nih. Ada 4 bar di sini. Dari 0 bar sampai bar ketiga itu cuma butuh waktu 3 jam. Dan karena ini pakainya Li-ion ya. Jadi pengecasan buat ke fullnya dia lebih lama. Jadi memang kalau Li-ion itu buat sampai ke hampir penuhnya cepet, tapi untuk ke step terakhir sampai dia bener-bener penuh itu emang nggak lama. Dengan jangka waktu ya 5 jam kalau penuh ya. Dengan pengecasan seperti itu dia punya baterai dengan kapasitas 26 ampere hour dan voltasenya tuh 60 volt. Dengan baterai yang segitu, motor ini itu bisa lari di top speed dengan motor dan perpaduan motor sama baterai ya. Motor ini bisa lari di top speed sekitar 60 km per jam. Jadi dibilang kenceng untuk motor listrik, tapi masih safety. Oke, terus buat jarak tempuhnya dengan baterai full itu dia bisa nyampe di 120 km. Jadi kalau misalkan kita pakai motor ini sekedar cuman buat yang kerja segala macam itu masih cukup banget. Dengan kapasitas seperti itu dan waktu pengecasan yang segitu, listrik yang dihabiskan untuk 1 kali pengecasan penuh kalau di convert ke rupiah itu mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dimana kalau pakai mesin-mesin konvensional, mesin bakar, bensin segala macam mungkin itu kayaknya nggak dapat apa-apa deh. Mungkin jalan 10 kilo aja mungkin nggak dapet ya. Tapi kalau di sini dengan uang 5.000 kalian ngecas si e-Classic ini penuh full, kalian bisa jelajah 120 km. Oke, terus sekarang kita bahas bodi nih. Dari depan ini bodinya dia antara si stang sama cover dada ya, dasinya itu nyatu semua jadi satu dan satu warna. Terus di bagian depan, paling depan sendiri ini ada headlamp, main lampnya. Jadi kalau misalkan kayak motor-motor biasa kan lampu di atas nih, dia agak ke bawah. Jadi lebih terkesan klasik dan unik sih kalau kata gua. Motor ini semua lampunya itu udah pakai LED, dimana jelas pasti terang banget. Terus di bawahnya ini ada kayak semacam cover dasi dimana tetap pakai aksen chrome. Semuanya aksen chrome yang nambah kesan klasik motor ini. Terus naik ke atas, ini ada kayak semacam kalau kita bilang lampu senja, lampu kota. Jadi lampu di sini udah ada sendiri, di atasnya pun ada lampunya lagi. Terus kanan kirinya ini ada lampu sein. Lampu seinnya juga pakai LED tadi gue bilang. Oke, terus samping dulu deh nih sayapnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong motor-motor lama zaman dulu yang kelihatan retro dan klasik, itu dia punya sayap yang warnanya biasanya beda sama bodinya. Ini diterapin lagi sama e-Classic. Jadi kesan klasiknya dapat dengan warna-warna seperti ini. Ditambah lagi leg shield ini ada tambahan aksen chrome di bagian atasnya. Dan ini bahannya metal. Kalau kita pakai motor-motor yang memang retro zaman dulu kan di bagian belakang leg shield ini nggak ada apapun ya. Maksudnya cuma yang polos gitu kan. Sedangkan di sini kita dapat kantong men. Jadi kita bisa naruh barang-barang apalah, misalkan handphone atau sarung tangan atau mungkin botol minum atau apa, ditaruh di sini masih bisa, masih muat. Dan ini ada charging USB port. Jadi kalian bisa naik motor sambil nge-charge handphone atau gadget lainnya yang pakai USB port chargingnya. Sini, oke. Terus di sini ada tempat cantolan biasa dan kunci kontaknya itu ada di sini. Jadi ke expose di sini kunci kontak. Terus dari sini nih, tag ini lengkungannya sama kayak bagian depan. Jadi motor lebih kelihatan luas. Terus speedometernya gue suka banget sih. Speedometer ini dia simple banget. Dia ada tripnya, ada kecepatannya, sama ada baterai lu tinggal berapa. Oke, terus ke holder deh. Kanan kiri ini semua aksennya adalah chrome. Holder ini dia ada di sini sebelah kanan ya, dari sebelah kanan. Ini ada lampu hazard, terus di bawahnya ada logo P. Maksudnya itu biar ini buat park. Jadi ketika ini udah dipencet dan logo P di speedometer hilang, itu motor bisa jalan. Itu menurut gue adalah salah satu fitur safety sih. Jadi ketika on nggak langsung yang kaget jalan ngelompat, nggak. Oke, terus ini ada throttle. Kalau kata gue sendiri, feel-nya hampir sama kayak throttle motor-motor konvensional. Jadi nggak bikin kita kagok. Oke, terus ini rem depan, rem belakang di sini. Terus ke holder kiri deh. Holder kiri di sini ada lampu jauh pendek. Terus ini buat sein kanan kiri di bawahnya. Sama bawahnya ada klakson. Oke. Terus spion. Kalau kata gua ini menunjang semua kesan si e-Classic ini. Dan ini nyatu banget sama si stang. Jadi ketika kita pakai motor ini, view-nya masih enak, lihat ke belakang enak, dan ininya nggak yang kepanjangan ganggu banget. Oke, terus ke body. Buat body si e-Classic ini dia
kelihatan enak banget dilihat, luwes, terus nyatu jadi satu sama yang apa sih kita bilang, box kanan kirinya sampai ke yang box yang buat seatnya. Nah terus bagian bawah nih, ini agak unik, kan gak ada mesin nih, dikasih cover, dimana covernya juga kalau kata gue masih masuk, masih enak dilihat, nggak yang covernya kotak kelihatan kaku jelek, enggak. Ini masih masuk buat nutupin kekosongan engine-nya. Oke, terus di sini ada charging portnya. Charging port di sini adalah buat ngecas si motor ini. Jadi ngecas dari sini, cerep, ini colokin ke listrik rumah kalian. Itu udah aman. Dan sebagai catatan ya, motor ini nggak perlu rumah yang wattnya gede. Rumah-rumah yang wattnya 450 itu masih bisa ngecas e-classic. Oke, terus ke bawah lagi deh. Footstep depan itu kan biasanya modelnya adalah footpack. Kalau ini enggak, ini bener-bener modelnya kayak footrest. Jadi kaki kita kalau kita naik ini bener-bener napak semua di sini, plek gede. Oke, terus ke belakang. Footstep belakangnya bahannya besi dan ini nempel ke frame. Oke. Terus ini kan jok pisah nih. Dia bisa jadi single seat. Caranya gimana? Cuma tinggal narik ini. Udah jadi single seat. Masangnya tinggal di set leg. Nah, dikasih ini itu biar si user bisa milih antara mau dikasih jok atau keranjang atau box. Nah, keranjangnya ini. Jadi khusus untuk tahun ini doang ya berarti. Ini setiap kalian ngambil e-classic, kalian bakal dapat keranjang yang cakep banget kayak gini nih. Kesannya klasik, retro, kelihatan manis lah pokoknya lah tuh. Opsi ini ada dua, antara keranjang yang ditaruh di depan atau keranjang yang ditaruh di belakang. Jadi kalian bisa pilih sesuka kalian. Nah, terus tadi kan jok belakang bisa dibuka untuk gonta-ganti. Kalau ini kan nggak ada tangki bensinnya, otomatis bagasinya nganggur dong. Oh jelas. Jadi bagasi ini, jok ini kalau kita buka, set lebar banget tuh. Ini muat banyak sih. Kalau di bagasinya sendiri ini ada main switch-nya. Nah, switch ini setiap motor listrik itu pasti punya switch yang kayak gini. Fungsinya apa? Dia buat supply power utama ke motor ini. Jadi ketika kita matiin switch-nya pas lagi, misalkan nih lagi parkir, kita matiin switch-nya, tek. Terus ini kan ada kuncinya nih. Kita tutup, kita kunci. Ketika dikunci ya nggak bisa dibuka. Dan dia 2 layer. Jadi joknya sendiri, terus ada cover lagi, cover yang pakai kunci ini yang buat si bagasinya. Nah, jadi pasti lebih aman. Nah, itu yang menurut gua salah satu fitur yang safety juga, lebih aman juga dengan adanya main switch ini. Terus kita juga dapat semacam toolkit gini. Kayak terus mundur lagi ke belakang ya. Si stop lamp, gue suka banget sih, simple. Stop lampnya modelnya cuman kayak yang lurus dari atas ke bawah gini. Ada kesan-kesan ngeruncingnya, tapi sudut-sudut ini nggak yang tajam dan bikin kaku di motor ini. Tetap masuk sama konsep retro klasiknya dia. Dan ini LED juga ya, si stop lamp sama seinnya. Oke, terus ke spakbornya. Spakbor ini dengan kesan klasiknya dia nyatu banget. Karena dia ada garis-garis timbul yang tegas di part-part itu. Garis-garis inilah yang sebenarnya kalau kata gue bikin motor itu lebih ada seninya. Dan ini cakep banget natnya dari depan ke belakang. Ini nyatu banget, ditambah ini juga ada accent chrome-nya. Jadi chrome-nya itu rata. Dari bagian belakang sampai bagian depan tuh ada semua. Yang ini kalau kata gue sih motor cakep banget sih looknya. Lah udah kayaknya segitu dulu sih ya review dari gua. Dan kayaknya udah cukup menarik sih ini motor. Ini parah sih motor ini. Kayaknya segitu dulu review dari gua. Gua mau lanjutin ngopi dulu. Ikutin. Nah, itu tadi review dari gua tentang si SMI Classic. Nah, sekarang gua mau cerita pengalaman gua, experience gua naik si E-Classic. Oke. Tapi kayaknya sebelumnya agak haus ya. Mungkin seruput dulu kali ya. Nih. Enak cuy. Oke, nih E-Classic itu kan motor listrik ya, otomatis yang gue rasain pertama, satu, nggak ada getaran ya karena nggak ada piston yang gerak, terus moving partnya juga sedikit, terus selain nggak ada getaran, nggak ada hawa panas dari mesin, terus nggak ada suara yang bising, yang menurut gue itu udah merupakan plus yang sangat wow, yang maksudnya ketika kita naik motor-motor bensin ya udah jelas ada suaranya, terus panas juga, dan kadang juga getar. Terus biasanya kalau motor bensin kan ada bau-bau bensin yang nggak habis itu ya. Karena ini motor listrik itu nggak ada semua. Terus secara
konstruksi. Pertama kayak riding position dulu deh. Motornya emang imut, kecil, kelihatannya emang mungil, lucu gitu. Tapi ternyata ketika gue naikin ya kakinya masih enak, masih apa namanya, napak juga semua. Terus posisi dengkul nggak yang terlalu nekuk, nggak terlalu maju juga. Space yang di cekungan antara si setang sama ke jok itu masih luas juga. Terus yang bikin gue merasakan ini adalah motor nyaman karena remnya semua di tangan. Jadi kaki nggak capek. Dan ini transmisinya bisa dibilang kayak hampir kayak kendaraan-kendaraan matic ya, yang tinggal gas aja. Dan yang gue baru tahu adalah remnya ini ketika kita ngerem, kita nggak bisa ngegas karena ada semacam sensor di mana saat di rem belakang atau depan itu gas bener-bener nggak mau muterin si motor, kayak ada di cut off. Jadi pasti aman banget. Ketika kalian ngerem, kalian nggak bisa ngegas, itu nggak akan yang lompat atau apapun itulah. Terus masalah suspensi, karena suspensi depannya udah upside down, jelas nyaman banget, nggak ada goncangan yang bener-bener sampai jelek-budak, enggak. Terus belakangnya juga enak, ditambah velgnya yang ring 16 dengan ruji yang banyak itu, menurut gue itu ngaruh sih, karena kayak semakin banyak rujinya otomatis velgnya bakal semakin stabil. Terus kayak di pengereman juga ini remnya lebih enak sih, maksudnya kayak ketika lu ngerem memang berhentinya yang jek gini ya, tapi nggak yang ngunci gitu loh, tetap yang lu jalan, rem nih, meskipun remnya langsung dimatiin semua, langsung ditekan semua, itu berhentinya tetap pelan-pelan. Tuh terus lampunya depan belakang terang banget, emang karena LED enak banget dilihat. Dan di luar semua itu gua kira ketika lu ngambil si e-classic dan ngeluangin uang kayak 3.000-5.000 buat 120 km itu worth it banget sih. Maksudnya kayak yang 5.000 rupiah nih, terus bisa jalan sampai 120 km dengan rasa berkendara seperti itu, ya wajar, enak banget gitu loh. Lebih dari cukup sih. Terus handling, sudut putar. Bagi gua karena ini motor juga enteng, sudut putar yang segitu udah lebih dari cukup. Dan berbanding lurus sama tenaganya, sudut putarnya bikin si tenaganya tuh kepake semua. Ya kayaknya segitu dulu ya review e-classic di review sambil ngopi di episode 6 ini. Dan nanti kita lanjutin lagi tahun depan ya. Sampai ketemu tahun depan bareng gue lagi, William. Bye.